Ada banyak sekali kejadian aneh yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Salah satunya mungkin adalah ini. Sebuah balon udara raksasa Angkatan Laut Amerika Serikat L-8 yang berpatroli di California tiba-tiba mendarat di dekat permukiman penduduk. Saat diperiksa, dua awak yang seharusnya ada di dalam, mereka telah menghilang tanpa jejak dan tak pernah ditemukan. Inilah dia kasus yang dikenal dengan L8 Ghost Blimp. Sebelum kita membahas mengenai peristiwa hilangnya awak balon udara US Navy L8, kita lihat dulu latar belakang dan balon udara L8 yang dioperasikan Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Balon udara ini sebenarnya adalah milik Goodyear Aircraft Company yang awalnya digunakan untuk mengiklankan nama Goodyear. Perusahaan ini membangun kapal-kapal udara pada pertengahan tahun 1930-an. Pada tahun 1937, Angkatan Laut Amerika memberikan kontrak kepada perusahaan untuk membuat balon udara. Saat memasuki Perang Dunia Kedua, Angkatan Laut mengambil alih operasi 5 balon komersial Goodyear. Balon udara ini kemudian diberi sebutan L4 hingga L8. Kinerja dan juga karakteristik dari masing-masing balon udara ini tidak sama. 4 balon udara tersebut semuanya dibangun di bengkel perakitan di NAS Moffett Field. Setelah itu, L9 hingga L22 juga dibuat dan dikirim untuk membantu Angkatan Laut pada akhir tahun 1943. Balon udara L8 dari Blimp Squadron ZB-32 mengalami suatu insiden misterius. Balon udara itu melayang masuk dari Samudra Pasifik ke kota Daly, San Francisco pada 16 Agustus 1942. Anehnya, 2 orang awak yang seharusnya ada di dalamnya, yaitu Letnan Cody dan Ensign, menghilang tanpa jejak. Setelah akhir Perang Dunia Kedua, sejumlah balon udara kelas L dijual kembali ke Goodyear. Balon udara L8 sendiri mengalami proses perbaikan dan menamainya Amerika. Hari itu, tanggal 16 Agustus 1942, adalah hari Minggu yang berkabut di San Francisco. Kala itu Amerika Serikat tengah berperang melawan Jepang dalam Perang Pasifik. Pertahanan pantai di sepanjang pantai barat Amerika telah siaga tinggi. Kapal-kapal selam Jepang diduga berada di bawah perairan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Hari itu, pagi-pagi sekali, balon udara Angkatan Laut Amerika Serikat bersiap untuk lepas landas dari Treasure Island di San Francisco Bay untuk mencari kapal-kapal selam Jepang. Memang, balon udara digunakan untuk berpatroli di sepanjang Teluk San Francisco, sembari mencari kalau ada kapal selam milik Jepang yang berhasil ditemukan. Sudah 9 bulan lamanya Amerika bertempur melawan Jepang dan situasi bisa memanas kapan saja. Apalagi kapal selam Jepang telah berhasil menenggelamkan setengah lusin kapal sekutu di pantai barat Amerika. Suatu prestasi yang gemilang bagi Jepang, tetapi memalukan bagi Amerika. Tak cukup sampai di situ. Kapal selam tempur garis depan Jepang bernama I-17 bahkan telah menembaki salah satu pengeboran minyak terbesar di California pada Februari 1942. Sungguh bukan berita yang bagus untuk Amerika. Kembali lagi ke balon udara L8. Di pagi buta itu, 3 orang awak, Letnan Ernest, Ensign Charles, dan mekanik yang ditugaskan untuk penerbangan, yaitu Riley, bersiap untuk penerbangan mereka. Namun ketika
ketika balon udara itu hendak lepas landas, Hill diberitahu bahwa kapal itu terlalu berat dengan 3 orang penumpang. Maka persis sebelum mereka terbang, Riley diperintahkan untuk turun. Pasalnya, uap air yang berat di udara akan membebani balon sehingga membuatnya tidak aman untuk lepas landas dengan membawa 3 orang pria di dalamnya. Jadi aku keluar, menutup pintu, menguncinya, dan mereka pun pergi. Itulah kata-kata Riley. L8 akhirnya lepas landas pada pukul 6.03 pagi, hanya dengan 2 awak di dalamnya. Kondisi L8 sendiri dalam keadaan baik. Mereka juga membawa 2 bom Mark 17 sebesar 325 pound yang dipasang di rak eksternal, senapan mesin kaliber 30 dan 300 amunisi. Tidak seperti pesawat udara yang kaku, balon udara memiliki bentuk seperti tas besar yang menggembung tanpa struktur untuk mempertahankan bentuknya. Namun bagian gondolanya cukup nyaman meskipun tak besar dan juga bisa tertutup sepenuhnya. L8 yang disebut juga Loft 8 memiliki panjang 150 kaki dengan helium 123.000 kaki kubik. Balon itu memiliki diameter maksimum 47 kaki dan kecepatan jelajah 43 knot. Didukung pula oleh mesin twin 145 HP Warner Super Scarab tipe 5. Balon udara ini memang memiliki reputasi sebagai penerbang yang luar biasa. Bahkan selama 1092 perjalanannya, tidak diperlukan lebih dari pemeliharaan dan perbaikan biasa. Diperiksa 4 hari sebelum keberangkatan, Cody dan Adams menganggap L8 kondisinya baik. Pada pukul 7.42, Cody membuat transmisi radio. Ia mengatakan mereka akan menyelidiki kemungkinan adanya tumpahan oli atau minyak di laut. Itu adalah pesan terakhir dari L8. Setelah itu Wing Control mencoba membangun kembali kontak radio, tetapi tidak berhasil. 3 jam berlalu tanpa ada kabar dari kru. Para komandan penerbangan menjadi khawatir. Upaya panik untuk menghubungi balon tidak terjawab. Balon udara itu ternyata sempat terlihat oleh awak kapal penangkap ikan. Kapal bernama Daisy Gray dan kapal Amerika. 2 awak kapal itu dari kejauhan melihat balon udara turun ke ketinggian rendah dan mengelilingi area yang sama selama hampir 1 jam. Barangkali saat itulah mereka menyelidiki adanya tumpahan oli yang diduga berasal dari kapal selam milik Jepang. Menurut pengamatan mereka, balon udara itu naik sekitar 2000 kaki, kemudian turun. Semua saksi mata melaporkan bahwa semuanya tampak baik-baik saja. Tidak ada sama sekali indikasi bahwa L8 tidak terkendali atau terbang tanpa awak. Namun, yang pasti tidak ada seorang pun yang tahu nasib yang menimpa kedua pria itu saat berada di atas Samudra Pasifik. Setahun kemudian, Letnan Ernest dan Ensign Charles Adam secara resmi dinyatakan telah mati, menjadikannya sebagai misteri yang tidak terungkap pada masa Perang Dunia Kedua. Demikian cerita dari misteri lenyapnya awak balon udara US Navy L8.